Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Out of Exile. Film ini bercerita tentang seorang ex narapidana yang tak kenal lelah dalam merampok. Setelah dinyatakan bebas bersyarat, pria tersebut malah kembali merampok dan terus merampok. Lantas dia pun merencanakan untuk membuat perampokan terakhir dan terbesar dalam hidupnya. Sehingga pria tersebut membuat rencananya dengan sangat matang bersama dengan rekan-rekannya. Namun apakah dia berhasil untuk merampok bank tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang pria bernama Russell. Dia baru saja dikeluarkan dari penjara atas hukuman perampokan bank pada masa lalunya. Kini Russell diberikan kebebasan bersyarat selama 3 bulan. Lalu, scene pun berpindah. Russell yang tadi baru saja keluar dari penjara kembali melakukan aksi perampokan tanpa ada kapoknya. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun mengawali aksi tersebut lewat pintu belakang bank. Namun sial, karena security menghalang-halangi jalan mereka, tiba-tiba sang adik bernama Weasley meluncurkan peluru kepada sang security. Hal itu tentu di luar dugaan BMKG. Namun aksinya tadi tak membuat para perampok itu gagal dalam perencanaannya. Lantas, tak berselang lama kepolisian setempat dan juga FBI langsung turun tangan ke TKP. Terlihat seorang pria berjas bernama Solomon dan wanita yang disebut Angela mendatangi seorang sheriff untuk bertanya-tanya apa yang terjadi. Diketahui kasus ini akan langsung ditindaklanjuti oleh 2 orang agen FBI ini. Karena bukan hanya perampokan, namun juga penembakan bersenjata. Sementara itu, di tempat lain, Russell bersama rekan-rekannya tadi telah berada di sebuah bar. Mereka terlihat menyetorkan hasil perampokannya itu kepada bosnya. Sebut saja dia Ryder. Setelah menghitung beberapa hasil curian yang didapat, lantas Ryder memberikan $270.000 pada Russell dan rekan-rekannya. Ryder sempat membahas soal FBI yang pasti mengejar mereka. Namun itu bukanlah masalah bagi keduanya. Dan justru Ryder malah menawarkan kembali sebuah perampokan bank di minggu depannya. Tentu saja Russell yang gila rampok ini menyetujui hal tersebut. Berpindah sedikit pada Angela dan Solomon. Mereka tampak sedang menggali informasi kepada salah seorang wanita yang sedang bertugas saat perampokan tadi. Setelah semua informasi didapatkan, Solomon dan Angela pun langsung berbicara pada sheriff tadi untuk mulai pencarian para pelaku. Sementara Russell kini dia sedang berusaha untuk menghilangkan semua jejak perampokan, yaitu dengan membakarnya hingga hangus menjadi abu. Setelah itu Russell pun kembali ke rumahnya dengan tas berisi banyak uang. Lantas rekannya yang bernama Robin dan juga sang adik telah menunggu untuk pembagian hasil rampokan mereka. Kala itu Russell yang masih kesal dengan Weasley karena menembak security langsung melampiaskan kemarahannya tersebut. Tentu saja Weasley mengelak perbuatan salahnya itu. Di situ Russell juga tak mau memberikan dulu uang bagian Weasley karena sang adik dikenal sebagai orang yang gegabah dalam melakukan sesuatu. Lantas Weasley pun memilih untuk cabut meredakan emosinya. Setelah itu Russell pun menuju ke sebuah gudang dan menyimpan beberapa gepok uang untuk keadaan darurat. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Solomon dan Angela yang sedang menonton rekaman CCTV aksi perampokan saat itu. Nampaknya mereka menemukan suatu petunjuk dari sana. Scene lantas berlanjut di mana Russell kini terlihat mendatangi sang anak wanitanya yang setelah 19 tahun lamanya tidak bertemu karena dipenjara. Sang anak yang kini sudah dewasa terlihat bekerja paruh waktu di sebuah restoran menjadi pelayan. Namun tak disangka kedatangannya justru ditolak mentah-mentah oleh sang anak yang bernama Dawn itu. Dawn mengaku jika Russell telah gagal menjadi seorang ayah. Dan dia tak ingin melihat wajah Russell lagi. Kembali pada Solomon, kini dia mendapatkan sebuah laporan dari agen FBI lain yang mengatakan jika ada seorang saksi yang melihat kejadian perampokan kala itu. Lalu dia pun menyuruh agar saksi disuruh menunggu sebentar. Di silang itu Russell sendiri kini mendeposito uang hasil rampokannya itu kepada seorang pria yang dia percaya bisa menyimpan uang tersebut dengan aman. Lalu di hari-hari selanjutnya, Russell pun berniat untuk mendatangi sang ayah yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Namun lagi-lagi kedatangan Russell ke sana ditolak mentah-mentah oleh sang ayah. Sang ayah yang sedang sakit parah kini tengah menjalani pengobatan di rumah. Tentu ayahnya sama sekali tidak mengharapkan kedatangan Russell, yang dia sangka masih terus menjadi seorang perampok yang tidak bisa dibanggakan. Scene lantas berlanjut di sebuah bar, terlihat Weasley yang sudah diwanti-wanti untuk tidak datang ke bar, malah justru berkunjung ke sana.
Lantas Weasley saat itu menyawer uang-uang hasil rampoknya kepada seorang wanita. Sedangkan Russell sendiri kini kembali pada kehidupan normalnya sebagai montir bengkel bersama rekannya. Tak lama dari situ datanglah Weasley ke bengkel tersebut. Tentu pekerjaan mereka hanyalah kedok semata. Lantas Weasley meminta agar gajinya diambil lebih dulu kepada bosnya. Akan tetapi sang bos menolaknya karena Weasley tak pernah mau masuk kerja dan pekerjaannya pun tak pernah beres. Setelah itu, Russell pun sempat diajak untuk makan malam bersama di rumah Robin. Terlihat keluarga Robin sangat akur dan penuh perhatian. Namun selepas makan malam selesai, Robin dan Russell pun mengobrol di pelataran rumah. Mereka memperbincangkan soal kesepakatan dengan bos radar tentang perampokan di minggu depan. Awalnya, Russell tak ingin Robin kembali merampok. Namun karena Robin juga membutuhkan uang untuk menghidupi keluarga, Russell akhirnya mengajak Robin untuk kembali merampok. Di selang itu tiba-tiba berita tentang perampokan mereka tersiarkan di berita TV. Sementara Weasley yang sedang berada di bar sambil bersenang-senang juga terlihat mendapatkan berita yang sama dari TV. Sedangkan Angela dan Solomon sendiri tentu tak lepas dari sorotan awak media. Kembali pada Weasley yang kini sedang mabuk tiba-tiba terpancing emosi melihat 3 orang pria mendekati wanita yang dia anggap sebagai pacarnya itu. Lantas Weasley yang marah mencoba untuk mengusir para pria itu dari bar. Sontak keributan tersebut mengundang Radar keluar dari ruangannya. Kemudian Radar mencoba untuk mendinginkan para pria mabuk. Namun sial, 3 pria tadi nampaknya tak menerima keputusan Radar untuk pergi. Sehingga Radar dengan kesal terpaksa menembak mati 3 pria itu di tempat. Tak lama kemudian Russell yang sedang di rumah Robin tiba-tiba dikirim pesan oleh Radar untuk datang ke bar menjemput sang adik. Sesampainya Russell ke bar, Russell langsung mengajak Weasley untuk pulang. Radar sendiri sempat mengatakan pada Russell jika sang adik harusnya dijaga betul-betul agar tidak mengacaukan keadaan. Dari situ Russell pun nampaknya tak bisa berkata apa-apa lagi karena kini bos Russell sudah mengancam dirinya. Lanjut, dalam perjalanan antara Russell dan Weasley, Russell nampak memberikan sedikit nasihat pada Weasley yang sedang mabuk itu. Namun setelah masuk ke dalam rumah, adik kakak itu pun kembali bertengkar dan diketahui dari sini jika ternyata Weasley dulunya adalah seorang pasukan khusus Amerika yang sudah pensiun lebih dulu. Scene lantas berlanjut pada Angela dan Solomon yang terus mencari siapa para pelaku di balik perampokan kemarin. Lantas Angela pun memberikan informasi baru jika mobil yang kemarin para perampok pakai adalah mobil-mobil hasil curian. Angela juga menambahkan jika para perampok selalu mendapatkan mobil curiannya lewat sebuah bengkel di kota itu. Mendengar kabar gembira itu, Solomon pun tak mau menyia-nyiakan waktunya. Dia menyuruh Angela untuk mempercepat investigasi ini dan menangkap para pelaku yang diketahui cerdas dan memiliki rencana yang sangat matang. Di malam harinya terlihat Russell kini mendatangi sebuah parkiran basement yang dimana itu adalah agenda pertemuan antara Radar dan manajer bank kenalan orang dalam Radar. Manajer itu lantas menjelaskan semua keamanan yang ada di bank itu. Lalu bagaimana jadwal serta operasi pengiriman uang bank tersebut di setiap minggunya. Sehingga Russell tahu kapan dia harus masuk dan merampok bank. Berpindah sedikit pada Solomon yang terlihat sedang mengambil hari libur di rumahnya. Namun kehangatan keluarga Solomon harus sedikit terganggu karena dia ditelepon oleh Angela terkait investigasi perampokan. Usut punya usut, FBI telah mengetahui jika salah satu pemilik mobil yang dicuri ternyata memiliki catatan kriminal. Sehingga FBI menyangka jika seorang tersebut adalah salah satu dari kelompok mereka. Kemudian Solomon pun menyuruh agar Angela dan tim bisa mengatur pertemuan antara si pemilik mobil dengannya. Lanjut pada Russell yang kini telah mendapatkan peta gambar bank yang akan dicuri. Namun, dikala Russell dan tim sedang lengah, salah satu anggota FBI diam-diam bergerak untuk memfoto wajah Russell dan yang lainnya. Kemudian di hari selanjutnya, Russell juga sempat mengunjungi restoran anaknya lagi. Namun sial, Russell mendapat kabar tak enak. Lantas singkat cerita dia pun pergi ke rumah sakit dan benar saja, putrinya itu ternyata mengalami pelecehan hingga wajahnya terlihat lebam karena dipukuli. Tentu saja ini adalah ulah dari mantan pacar Dawn. Mengetahui jika sang ayah memiliki skill ahli dalam mencari dan membunuh orang, Dawn pun akhirnya meminta pertolongan pada Russell untuk meminta pertanggungjawaban. Karena diketahui Dawn sedang hamil usia 2 bulan. Singkat cerita, setelah Russell tahu kabar tersebut, Russell segera kembali ke rumah menemui Weasley. Dia memberitahu jika seseorang harus diberi pelajaran.
Beberapa saat kemudian, adik kakak yang berdarah dingin ini pun langsung beraksi mendatangi kediaman mantan kekasih Dawn yang sedang santai. Lantas tak menunggu banyak lama, Russell pun langsung menghantam pria brengsek itu. Lalu Russell hanya meminta agar pria tersebut segera pergi dari kota kalau tidak ingin mati di tangannya. Selanjutnya, Russell dan Weasley pun pergi begitu saja. Lantas di perjalanan, Russell pun memberitahu jika Weasley ingin ikut merampok lagi, dia memberikan Weasley kesempatan dengan syarat tidak mengacau kembali. Di samping itu, Solomon kini terlihat bertemu dengan seseorang bernama Remy, dan itu adalah bos bengkel Russell. Ternyata mereka sudah pernah bertemu sebelumnya dan saling mengenal. Remy saat itu pun mengaku jika dia tahu akan ada lagi perampokan bank yang lebih besar. Namun dia benar-benar tak terlibat dengan itu. Meskipun begitu, Remy tetap memberitahu Solomon tentang skema perampokan tersebut. Dia menyarankan agar Solomon tetap waspada karena para perampok tersebut bukanlah orang-orang biasa, melainkan mantan agen khusus. Tak sampai di situ, Solomon kembali berkumpul dengan tim FBI-nya di kantor. Dari sana Solomon mendapatkan informasi baru jika semua orang-orang yang terlibat perampokan telah diketahui latar belakangnya, dan mereka hanya tinggal menangkap satu persatu orang-orang itu. Lantas, operasi tangkap tangan pun langsung dijalankan. Dimulai dari Weasley yang paling mudah dan lengah. Singkat cerita, Weasley pun dibawa ke ruang interogasi FBI. Di sana, Weasley tentu ditanyai beberapa kesaksiannya tentang kepemilikan mobil mewah, juga masalah perampokan bank. Namun cerdasnya, Weasley tak ingin angkat bicara. Dia terus menutup segala informasi kepada FBI. Solomon juga sempat bertanya-tanya soal Russell dan radar. Weasley pun tetap menutup informasi tersebut. Di pagi harinya terlihat Russell dan Robin sedang berlatih menembak di sebuah tempat. Tak lama setelah itu datanglah Weasley dengan wajah seperti yang tidak tidur semalaman. Di situ Weasley pun memberitahu jika semalam dia telah ditangkap oleh FBI dan ditanyai semua hal termasuk Russell dan radar. Mendengar hal tersebut, Russell pun murka dan kesal. Namun dia juga harus berpikir jernih untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Keesokan harinya di bengkel, Russell dan Robin yang sedang bekerja tiba-tiba didatangi oleh Solomon seorang diri. Di sana, tentu Solomon hendak memperkenalkan dirinya bahwa kini dia sedang mengejar Russell agar masuk lagi ke penjara. Di selang itu, Solomon yang juga bertanya-tanya tentang perampokan dan barang bukti memberitahu kalau sekarang tim FBI sedang menggerebek kediaman Russell dan Weasley. Singkat cerita, setelah Solomon selesai dan menyatakan perang pada Russell, dia pun pergi. Sementara itu terlihat kini Dawn yang sudah membaik keadaannya telah kembali ke rumah. Lalu dengan terburu-buru segera mengemas barang-barangnya untuk pergi dan entah kemana. Di sisi lain ketika malam telah tiba, Russell yang sedang berada di rumahnya terlihat pelan-pelan mengamati bagian luar. Lalu terlihat jika FBI sudah mengacak-acak rumahnya. Disinilah Russell merasa jika rencana perampokan sepertinya harus dilakukan agar dia bisa segera menghilang dan keluar dari kota tersebut. Di malam harinya Weasley tiba-tiba terlihat berlari terburu-buru dan meloncat dari pagar. Kemudian dia pun dijemput oleh wanita bar yang kala itu pernah dia sawer. Singkat cerita diadakanlah pertemuan antara radar dan tim Russell. Di sana mereka memastikan kembali jika rencana tetap berjalan dengan lancar dan membicarakan soal taktik esok hari. Karena perampokan akan segera dimulai siang besok. Akan tetapi di sisi lain Solomon yang sedang ada di rumah tiba-tiba ditelepon oleh Angela karena sebuah masalah yang besar tengah terjadi. Sontak Solomon pun datang ke kantor. Sesampainya di sana Angela dan tim memberitahu jika para perampok telah hilang dari radar pengawasan FBI. Bahkan mobil dari rumah mereka masing-masing sudah bersih dan tak ada siapapun di rumah. Mendengar hal tersebut, Solomon panik dan kebingungan harus berbuat apa karena semuanya menghilang begitu saja. Sementara di kediaman orang tua Russell kedapatan sedang mampir ke rumah sang ayah. Di situ, emosi sang ayah sudah mereda. Russell juga hanya memberitahu jika Dawn akan pergi bersamanya. Diketahui sang ayah juga akan turut menghilang setelah ini. Tak berhenti sampai di situ, Russell juga menyempatkan datang ke orang tempat deposito kepercayaan untuk membuat uang tersebut benar-benar tak terdeteksi dengan cara membeli sebuah tanah dengan merubah akta pembeliannya. Sedangkan di bar terlihat radar didatangi oleh salah seorang pria yang mencari adiknya. Lalu radar pun memberikan sebuah alamat dan alamat tersebut tepat di mana Weasley sedang berada. Singkat cerita, pria tersebut pun mendatangi keberadaan Weasley dan Weasley pun harus terbunuh siang itu bersama dengan pacarnya. Sementara Dawn dia terlihat cukup ketakutan. Lalu tiba-tiba Dawn ditelepon oleh Russell dan mengatakan jika ini akan menjadi awal yang baru.
Lanjut, Russell kini terlihat sedang bersiap-siap untuk pergi menuju bank. Namun di tengah itu terlihat para FBI sudah siap standby di semua penjuru bank. Namun Solomon terlihat sangat ketakutan dan khawatir karena para perampok belum terlihat batang hidungnya. Lantas Russell dan Robin pun terlihat harus mengganti pemain cadangan karena Weasley yang tak kunjung datang. Singkat cerita, mereka bertiga pun pergi ke sebuah bank. Lalu tanpa basa-basi, aksi perampokan pun dimulai. Pertama, mereka masuk lewat pintu depan bank. Kemudian dengan tegas mengeluarkan tas-tas kosong yang harus diisi uang oleh para teller bank. Selain itu, Russell juga sempat menanyakan siapa manajer bank hari ini. Dan ternyata di luar perencanaan, manajer bank yang harusnya pria yang pernah bertemu Russell ketika perencanaan perampokan, kini digantikan oleh seorang wanita. Sontak Russell pun hanya memberikan sebuah kertas amplop pada wanita manajer untuk ditunjukkan pada Solomon. Melihat ada gerakan tambahan tersebut, seorang pria dari bangku cadangan tadi tiba-tiba tak sejalan. Dia memilih untuk berseteru di antara Russell dan Robin. Sehingga dengan terpaksa Russell pun menembak mati pria malang itu. Sayangnya Robin juga harus terkena imbasnya. Lantas tak ingin banyak lama, keduanya pun langsung mengambil mobil yang ada di depan bank untuk segera kabur dari sana. Di perjalanan ternyata Robin kehabisan darah dan mati sebagai perampok. Kemudian Russell pun membawa mobil tersebut ke sebuah tempat sepi untuk dibakar, begitu juga dengan Robin. Lantas setelah perampokan berakhir, Russell pun kembali mendatangi bar Raden. Di sana Russell pun langsung menanyakan di mana Weasley berada. Namun karena terlihat berbohong dan Russell juga tahu jika Radar adalah informannya, sontak Russell membunuh Radar di tempat tanpa ampun. Setelah beberapa waktu terlihat para FBI berdatangan ke TKP. Lantas diketahuilah jika para FBI ini ternyata salah informasi mengenai bank yang akan dirampok. Lalu scene pun berlanjut di mana Dawn terlihat sedang bersembunyi-sembunyi menunggu kedatangan sang ayah. Sedangkan Russell sendiri sedang menepi untuk mengisi bensin. Lalu tiba-tiba mantan kekasih Dawn pun melihat Russell yang sedang dalam keadaan lengah. Kemudian memutar balik dan langsung menembak Russell tepat di dadanya. Kemudian di akhir cerita terlihat Dawn yang sedang menunggu pun ternyata tak kunjung bertemu dengan sang ayah karena Russell sudah mati. Lalu setelah beberapa bulan terlihat Dawn yang sekarang tengah sendiri sedang mengandung seorang anak. Dan film pun tamat.